Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ruslani dari program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Bakti Negara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya. Makalah yang berjudul pengertian dan pembagian hukum syarak taklifi dan wad'i ini dapat selesai dengan tepat waktu. Adapun tujuan pembuatan makalah ini selain menambah wawasan pengetahuan adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah usul fikih. Semoga dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat dan menambah wawasan kita. Memang jauh dari sempurna, maka diharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat nanti kita diakui sebagai umatnya. Saya akan mempresentasikan atau tugas makalah usul fikih yang berjudul pembagian hukum syarak taklifi dan wad'i. Pengertian hukum syarak secara etimologi, hukum berarti memutuskan atau mencegah, sedangkan secara terminologi hukum adalah kitab Allah atau kalam Allah yang bersangkutan dengan perbuatan orang yang sudah mukallaf, baik berupa perintah, larangan, anjuran untuk melakukan, anjuran untuk meninggalkan. Takhyir, kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antar melakukan dan tidak melakukan. Atau wad'i, menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan mani atau penghalang. Menurut istilah ahli fikih, yang disebut hukum adalah kitab Allah dan sabda Rasul. Apabila disebut hukum syarak, maka dimaksud ialah hukum yang bersangkutan dengan manusia, yaitu yang dibahas dalam ilmu fikih, bukan hukum yang bersangkutan dengan akidah akhlak. Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ayat-ayat atau hadis-hadis hukum dapat dikategorikan menjadi beberapa macam, yaitu perintah larangan melakukan suatu perbuatan, perbuatan mukallaf yang dilarang sifatnya haram, sifat mandub atau sunnah, anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan, perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan, dan perbuatan yang diberikan oleh untuk dilakukan atau ditinggalkan itu sifatnya mubah. Menetapkan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat, sebagai penghalang, sebagai kriteria sah dan fasad atau batal. Pembagian hukum syarak. Secara garis besar, para ulama usul fikih membagi hukum kepada dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi ialah suatu ketentuan yang menuntut mukallaf melakukan atau meninggalkan sesuatu atau berbentuk pilihan untuk melakukan tidak melakukan perbuatan. Hukum taklifi ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang pertama, wajib. Secara bahasa, wajib adalah ketentuan atau suatu perintah itu harus dilakukan sebagai mukallaf dengan petunjuk yang telah ditentukannya. Konsekuensi dari hukum wajib ini akan mendatangkan pahala jika dilakukan dengan yang semestinya. Misalnya, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, sedekah, dan menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Mandub atau sunnah. Secara bahasa, mandub adalah sesuatu yang dianjurkan, sedangkan istilah mandub itu perintah yang datang dari Allah untuk dilakukan oleh mukallaf secara tidak tegas. Jadi sunnah itu
perbuatan yang dianjurkan, bukan diwajibkan. Jadi ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Selanjutnya yaitu tahrim atau haram. Secara bahasa berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya atau ketidakbaikannya, dan sesuatu yang dilarang yang dituntut syarak. Konsekuensi ini haram ialah bagi seorang yang mengerjakannya maka akan mendapat dosa dan kehinaan, dan bagi yang meninggalkannya akan mendapatkan pahala dan kemuliaannya. Contoh dari perkara haram seperti berzina, mencuri, judi, riba, durhaka kepada orang tua, fitnah, hibah, dan lain sebagainya. Makruh berasal dari kata kariha, yaitu sesuatu yang tidak disenangi atau dibenci. Jadi makruh adalah suatu perkara yang seharusnya itu dijauhi, karena makruh itu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Contoh dari perkara makruh seperti makan atau minum sambil berdiri, tidur setelah subuh, wudhu di dalam kamar mandi, dan sebagainya. Yang kelima, ibahah atau mubah. Ibahah secara bahasa yaitu tidak tercapainya suatu perbuatan yang memberikan pengaruh secara syarak, yaitu sesuatu perbuatan yang dikerjakan mukallaf apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan syarak, maka perbuatan tersebut batal. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka perbuatan itu menjadi batal. Misalnya, seseorang melaksanakan sholat dengan tidak memenuhi rukun, syarat, dan sebab, serta orang yang sholat itu terhindar dari mani atau terhalang. Apabila sholat zuhur akan dilaksanakan, sebab wajibnya sholat itu telah ada, yaitu matahari telah tergelincir, orang yang akan sholat itu telah berwudu, dan tidak ada mani dalam mengerjakan sholat tersebut, maka sholat yang dikerjakan itu tersebut dinyatakan sah. Perbedaan hukum taklifi dan wad'i. Dalam hukum taklifi ada tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Namun dalam hukum wad'i tidak ada tuntutan. Dalam hukum wad'i ada keterkaitan antara dua persoalan, sehingga salah satu di antara keduanya bisa dijadikan sebab penghalang atau syarat. Hukum taklifi ditujukan kepada mukallaf, yaitu orang yang telah baligh dan berakal. Namun hukum wad'i ditujukan kepada semua manusia, baik yang mukallaf, anak-anak, atau juga orang gila. Hukum taklifi merupakan tuntutan langsung bagi mukallaf untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilih. Hukum wad'i tidak termasuk agar langsung dilakukan mukallaf. Hukum wad'i ditentukan syar'i agar dapat dilaksanakan hukum taklifi. Misalnya zakat hukumnya wajib, tetapi kewajiban zakat ini tidak bisa dilaksanakan jika belum mencapai nisab. Ukuran nisab ini merupakan penyebab atau wajib zakat, merupakan syarat hukum wad'i wajib zakat. Kesimpulannya, hukum syara ialah seperangkat peraturan berdasarkan aturan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum syara terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi ialah sesuatu yang menuntut suatu perkara atau suatu kerjaan dari mukallaf, atau menuntut untuk berbuat dan memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya. Bentuk-bentuk hukum taklifi menurut jumhur ulama usul fikih ada 5 macam, yaitu tidak tercapainya suatu perbuatan yang memberikan pengaruh secara syarak, yaitu sesuatu perbuatan yang dikerjakan mukallaf apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan syarak.
maka perbuatan tersebut batal. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka perbuatan itu menjadi batal. Misalnya, seseorang melaksanakan sholat dengan tidak memenuhi rukun, syarat, dan sebab, serta orang yang sholat itu terhindar dari mani atau terhalang. Apabila sholat zuhur akan dilaksanakan, sebab wajibnya sholat itu telah ada, yaitu matahari telah tergelincir, orang yang akan sholat itu telah berwudu dan tidak ada mani dalam mengerjakan sholat tersebut, maka sholat yang dikerjakan itu tersebut dinyatakan sah. Perbedaan hukum taklifi dan wati. Dalam hukum taklifi ada tuntutan untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Namun dalam hukum wati tidak ada tuntutan. Dalam hukum wati ada keterkaitan antara dua persoalan, sehingga salah satu di antara keduanya bisa dijadikan sebab penghalang atau syarat. Hukum taklifi ditujukan kepada mukallaf, yaitu orang yang telah baligh dan berakal. Namun hukum wati ditujukan kepada semua manusia, baik yang mukallaf, anak-anak, atau juga orang gila. Hukum taklifi merupakan tuntutan langsung bagi mukallaf untuk melaksanakan, meninggalkan, atau memilih. Hukum wati tidak termasuk agar langsung dilakukan mukallaf. Hukum wati ditentukan syar'i agar dapat dilaksanakan hukum taklifi. Misalnya zakat hukumnya wajib, tetapi kewajiban zakat ini tidak bisa dilaksanakan jika belum mencapai nisab. Ukuran nisab ini merupakan penyebab atau wajib zakat, merupakan syarat hukum wajib zakat. Kesimpulannya, hukum syara ialah seperangkat peraturan berdasarkan aturan ketentuan Allah tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum syara terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wati. Hukum taklifi ialah sesuatu yang menuntut suatu perkara atau suatu kerjaan dari mukallaf, atau menuntut untuk berbuat dan memberikan pilihan kepadanya antara melakukan dan meninggalkannya. Bentuk-bentuk hukum taklifi menurut jumhur ulama usul fikih ada lima macam, yaitu ijab atau wajib, mandub atau sunnah, ibahah atau mubah, karahah atau makruh, dan tahrim atau haram. Hukum wati ialah firman Allah yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebab, syarat, atau penghalang dari sesuatu yang lainnya. Bentuk-bentuk wati ialah sebab, syarat, mani atau penghalang, rukhsah atau keringanan, dan azimah. Saran, semoga makalah ini yang tadi saya baca akan menambah sedikit ilmu tentang apa saja hukum syara, dan semoga kita dapat mengambil pesan-pesan atau ilmu dari ulama-ulama terdahulu. Sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang masih salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.